pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Rani Tampu Bolon. Saya adalah mahasiswa PPG Guru Tertentu Buter 4 tahun 2025 di LPTK Universitas Merangin Jambi dengan program studi matematika dengan NIM 250429111061. Hari ini hari Kamis 27 November 2025 saya akan melakukan ujian praktek kinerja pada kelas 10 SMA Budi Kuliah. Terima kasih. Pagi anak-anak. Oke, baik, agak semangat keren ya. Oke. Hari ini kita belajar sebuah materi yang sangat bermanfaat. Jadi kita kira-kira mana sekretaris kira-kira hari ini ada semua kira-kira? Ada yang tidak hadir? Ada semua. Oke. Ya, maka kalian hari ini ya. Oke. Jadi sebentar ya. Siapa yang bisa buat es briefing kira-kira? Yang cukup konsentrasi aja. Ya, mari. Ya, mari nih. Depan lagi. Jadi teman-teman, untuk briefing kita kali ini cukup konsentrasi. Yang mana kepalanya? Terus nanti saya panggil nama orang, nama cewek harus manggil nama cowok ya. Udah paham semua? Paham. 1, 2, 3 aja. Konsentrasi dimulai. Ini Sofia. Koper Nasia. Ini Sally. Ivan Rahel. Cuma lagi ya. 1, 2, 3 ya. Konsentrasi dimulai. Ini di sini. Di pelajaran kita. Oke, terima kasih untuk siapa nama Di? Baik. Baik, supaya lancar pembelajaran kita buat dulu kesepakatan. Apa kira-kira kesepakatan kita? Apa kira-kira Ferry? Kira-kira?
Apa yang pertama? Apa? Tidak boleh makan di kelas pertama. Oke, yang kedua tidak boleh tidur. Ya, kalau tidur nanti dia apa? Hukumannya kira-kira? Apa pilih? Kalau tidur? Oke baik, itu untuk kesana. Ada yang tidak setuju kira-kira? Sudah semua ya, oke. Baik, sini ada saya tunjukkan. Kita mulai ya. Ya, ini. Apa yang muncul di pikiran ketika melihat gambar ini? Tempat tinggal ya? Ada kira-kira yang lain? Mobil ya, ada mau rumah yang bertingkat dan tanah kosong juga di sini ada tanah kosong ya, ada jalan. Sesuai dengan topik kita hari ini, apakah kira-kira apa nggak kira-kira rumahnya? Apa kira-kira? Apa kira-kira menurutmu? Misalkan nih, berapa kalau luas rumahnya? Berapa harga rumahnya? Kan kalau ini di Barito nih ya kan? Apa yang kos baru apa namanya ini? Yang baru kan? Ngomong khusus sih, dan sekeliling ngomong khusus. Yang tadi, yang mobil kali ya? Apa namanya? Bukan ada mobil ya? Ah gitu ya? Fokus? Yang jelas bukan Axel Kos ya. Baik. Jadi apa yang muncul di pikiranmu? Jadi kita bisa cari tahu berapa luas kamarnya, kamar mandinya, ruang tamunya, namun tidak. Itu nanti berhubungan dengan materi kita. Jadi untuk sana, sebelum ke sana nanti jadi kita hari ini kita belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Dan kita fokus untuk ke penerapannya. Sebelum kita mulai ini ada 3 tujuan saya buat. Coba dibacain ke paham. Kamu coba baca. Satu, memberikan masalah kontekstual serta ini mampu memodelkan masalah bentuk kendala kesamaan dan fungsi kuadrat dan menginterpretasikan hasilnya dengan untuk menyelesaikan masalah nyata. Ya, itu yang pertama. Jadi nanti mungkin tadi sudah Bapak jelaskan, sudah Bapak kasih masalahnya ya. Itu sebuah gambar. Mata ada di kelas ini menjadi arsitek atau teknik sipil. Apa beda teknik sipil dengan arsitek? Beda. Saya pernah melihat orang, kebetulan ada kakak saya, kakak sepupu lah. Anak pada saya. Jadi dia itu kakak itu di arsitek, suaminya teknik. Kadang itu berbeda, gambarnya begini, hasilnya begini, beda. Kalau arsitek itu mendesain, kalau teknik sipil apa? Mengerjakan. Yang kedua coba Ferry. Dua, serta didik mampu menyelesaikan masalah konteks dan melibatkan kombinasi kesamaan dan fungsi kuadrat. Ya, nanti mungkin kamu waktu di SMP sudah belajar persamaan kuadrat ya. Tapi kamu hanya disuruh mencari nilai akar-akarnya. Tapi nanti juga Bapak akan menjelaskan ulang lagi nanti. Jadi, hari ini kita fokus bagaimana sih persamaan kuadrat itu bisa digunakan dalam sehari-hari. Ya. Coba yang ketiga, yang boleh coba. Dan nanti kan deh, dan nanti mempermudah Anda. Jadi saya bagi nanti di dalam kelompok, tapi skala ini nanti ya. Dan setelah Bapak jelaskan dulu sebentar nanti, saya jelaskan dulu nanti bekerja nanti baru bentuk kelompok. Sampai paham kira-kira. Oke. Jadi nanti di sini nanti jelas apa yang Bapak jelaskan dan ada nanti latihan soal nanti di situ. Dan nanti kamu nanti presentasi. Jadi nanti yang dalam bisa maju ke depan nanti adalah nilai kursi. Nanti ada nilai keberanian dan bisa nanti kecepatan. Ya. Oke, itu ke sana. Jadi teman-teman, ada yang baik itu ke sana. Lalu kita masuk ke ada sebuah video juga mau. Halo berapa ya? Berapa katanya?
X tambah C, di mana A itu dan C itu adalah bilangan real ya. Apa itu bilangan real? Bilangan nyata contoh salah satu bilangan real apa? Misalkan 1, 2, 3, 4. Kalau 0 itu bilangan real nggak kira? Jangan itu. Nanti tidak boleh 0. Kalau X jadi kalau A nya menjadi 0, maka dia bukan persamaan kuadrat tapi apa? Persamaan linear. Ya. Lalu teman-teman, ada yang baik, ini pelajaran SMP sebenarnya. Jadi, tadi kan saya sudah singgung nih, bahwa di SMP kamu sudah belajar mencari akar-akar ya. Itu apa? Mencari X1 dan X2 ya. Jadi saya kasih contoh itu. Kalau misal nih, apa namanya pemfaktoran ya. Misal nih, saya kasih nih. Misalnya X kuadrat ditambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Oke, siapa X sama X2 nya? Ya 2 dan 3. Kenapa 2 dan 3? Karena dijumlahkan, karena X tambah 3 kali X tambah 2 itu jelasnya ini. Ya, baik kamu ini adalah lanjutan dari materi SMP dulu. Lalu yang kedua rumus ABC. Lalu yang ketiga adalah kode sempurna. Baru jenis jenisnya, ini sering ya. Itu apa itu dia? Adalah diskriminan. Ini kita hanya fokus untuk mereview materi ini. Lalu ya, ada apa diskriminan? Apa itu? Berarti kalau ketika dia sama dengan 0, dia lebih besar 0, maka dia apa? Memiliki persamaan dua akar-akar real yang berlainan. Apa arti yang berlainan? Nah, misalnya begini nih. Nah, inilah contoh akar-akar real. Inilah contoh dia lebih besar 0. Bagaimana kalau dia lebih besar 0? Seperti ini nih. X kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Berarti apa nih? Bukan ini. Bukan X kurang 3, tapi ini berlainan juga. Mana memang seperti itu? Oke, jadi kalau ini sama dengan 0, yang mana? Yang ini dia. Berarti X kuadrat ditambah 6X tambah 9 sama dengan 0. Ini. Siapa kira-kira? Jadi X tambah 3 kali X tambah 3 juga. Ini merupakan D sama dengan. Kalau D lebih kecil daripada 0, maka D lebih kecil daripada 0. Itu dia akar sembarang yang tidak bisa dibuat sempurna. Misalkan nih, X kuadrat ditambah 17X kurang 298. Ini 3. Itu kesana. Masuk kita bro ke sini. Ya. Jadi kan, nanti kita menjawab soal itu sebenarnya kita menggunakan seperti ini. Jumlah hasilnya. Ini masih ingat ya. Kalau X1 tambah X2 apa nih? Min B per 2. Kan? Kalau X1 kali X2 apa? C per A. Oke. Kalau X1 kurang X2 akar D per A ya. Lalu menyusun. Contohnya misalnya nih. Ini kan kalau saya tanya misalnya kamu nih. Ini contoh sederhana saja. Berarti berapa X1 nya ini? 3 X2 nya. Kalau misalnya X1 tambah X2 berapa? Ada cara cepat menggunakan itu. Berarti kalau menggunakan rumus begini, berarti min B per A ya. Itu apa? Berarti min 5 per 1 sama min. Maka kita menggunakan lebih banyak menggunakan rumus jumlah dan selisih. Maksudnya. Jadi lalu tadi menyusun persamaan kuadrat. Ya, menyusun persamaan kuadrat itu adalah ketika ada persamaan kuadrat yang baru. Tapi nanti untuk aplikasinya kita nggak menggunakan ini. Yang mana kita gunakan adalah yang jumlah selisihnya memfaktorkan. Baru masuk dari sini. Ada masalah nih. Ini kita menjelaskan masalah fungsi kuadrat. Sebelum ke masalah kita masuk ke fungsi kuadrat. Nah, fungsi kuadrat itu begini. Adalah Y sama dengan Fx sama apa nih? Ax kuadrat tambah Bx tambah C. Sama ya. Sama kayak persamaan kuadrat A, B, C itu adalah bilangan real di mana A ini tidak boleh sama dengan 0. Oke. Lalu yang bilangannya ini, kalau memotong sumbu X, maka caranya apa? Y sama dengan 0. Kalau memotong sumbu Y, maka adalah X 0. Maka dan ini yang sering muncul ini, sumbu simetrinya. Min B per 2A, lalu dikalimatnya. Maka ini menjadi X, ini menjadi si Y. Lalu ini, sekarang coba dulu bentuk kelompok kira-kira deh. Contoh saya langsung jawabannya. Apa ini? Kebun Pak Karun berbentuk persegi panjang.
Panjang tubuh itu adalah 3 meter lebih dari panjang dan dari bagi. Lalu jika luas kebun tersebut adalah 108 meter, maka berapa kata depan? Berapakah kelilingnya? Ini sini saya sudah buat penjelasannya beserta panjangnya adalah P, panjang kebunnya adalah P. Lalu apa lagi nih? Lebarnya adalah L, ya kan? Masih ingat kalian nih? P-nya apa tadi nih? P-nya berapa? P-nya berapa nih? L tambah 3 ya. Lalu apa yang kedua? Luasnya. Berarti panjang kali lebarnya berapa nih? Yes, persamaan jadi 2. Nah, maka muncullah apa? Persamaan kuadrat. Maka apa rumus luas persegi panjang? Panjang kali lebar ya. Oke, panjang kali lebar. Jadi teman-teman di berapa nih? Berarti gantilah ini kan menjadi apa? Siapa kasih B-nya? Yes. L tambah 3, maka L tambah 3 dikali berapa nih? Sama dengan 108 ya. Oke, ini sudah jelas ya berarti. Tapi saya buat hanya sampai di sini. Saya akan coba bantu Anda bagaimana mencari tahu berapakah kelilingnya. Nanti kalau ditanya berapa kelilingnya berarti gimana kira-kira? Maka kita harus mencari itu apa? Cari dulu panjangnya berapa, cari berapa lebarnya. Mari kita cari sama-sama. Berarti apa nih? Berarti L kuadrat tambah 3L dikurang 108 sama dengan 0. Oke, siapakah bilang dijumlahkan hasilnya adalah 3 dikalikan saya minus 108 oke. Ada kira-kira 103 ada kira-kira Sembilan, yes, 9. Berarti nih? Berarti P tambah 12, P kurang 9 ya. Berarti yang bisa ini minus 12 ya. Ini berapa? Berarti panjangnya adalah 9 teman-teman. Berarti P-nya 9. Berarti ini berapa ya? Berapa N-nya? Berarti L ini berapa nih? P kurang 3 dong ya kan? Berarti P L 6. Berarti kalau nanya P ini berapa? Berarti keliling apa? Berarti apa harus keliling? 2B tambah yes, berarti 2 kali 9 tambah yes, teman-teman 18 tambah 12 apa? Seandainya misalkan nih Pak Harun tadi itu mau membuat pagar maka berapakah kira-kira kawan yang dibutuhkan misalnya. Dan ya, lalu yang kedua, coba ini kelompok 1, kelompok 2, ini cepat kelompok 1 aja lah. 1, 2, 3, 4, 5, 5 aja ya. Nanti coba kelompok 2 dulu, coba baca dulu. Ini kelompok 2, coba baca dulu. Betul lah, kelompok 2. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dalam waktu X jam, kendaraan yang berjalan dengan kecepatan rata-rata X sama 15 km per jam dapat menempuh jarak 100 km. Berapakah waktu yang ditempuh kendaraan tersebut? Oke, kira-kira tadi Bapak sudah mencoba menjelaskan satu. Kira gimana? Kira-kira bisa kelompok 2 menjawab ini? Atau ada kelompok lain kira-kira? Tadi berapa kali? 5 kali. 3. Oh iya Pak. Oke ini. Iya ini berdua gimana kira-kira? Bisa kelompok 2 kira-kira? Atau kelompok 1 bisa? Gimana?
5 jam. Oke, kok bisa 5 jam? Ya, coba kasih mau kira. Tahu apa? Siapa tadi kelompok tuh? Dari mana dapat 5 jam? Jadi kan Pak itu kan ya tahu Pak, maju ke depan deh. kan pada saat tersebut kita dapat ketahui bahwa jarak total jarak yang ditempuh oleh si kendaraan itu adalah 100 km. Kemudian kecepatannya itu kan X tambah 15 km. Kemudian waktunya itu X jam. Itu yang ditanya. Nah, kalau mencari waktu kita gunakan rumus Jokowi. enggak, rumus jarak yaitu S sama dengan kecepatan dikali waktu. Kemudian kan S sudah kita ketahui, maka S itu kan 100. Kemudian kecepatannya sudah kita ketahui itu X tambah 15. Kemudian waktunya kita ketahui itu X. Jadi X tambah 15 kali X sama dengan 100. Nah, dapat nanti persamaan padanya itu X kuadrat tambah 15X dikurang 100. Nah, akar dari persamaan tersebut ialah X tambah 20. Sepakun ya. Konsentrasi dimulai. Ini caleg. Sampai Rafael. Baik, guru dan teman-teman, kami dari Komponas akan mempresentasikan jawaban kami dari soal latihan diberikan oleh Pak Randi. Yaitu soal nomor 1, Pak Bahar mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan lebar 10 meter, kurangnya dari sekitar 4 meter. Apabila luasnya 400 meter kuadrat, maka lebar tanah tersebut adalah 7 meter. Yang presentasi nanti jawabannya lebih banyak. Jadi juga diraporkan dengan baik. Dan yang mulai bisa ada ini ya. Baik, Bapak Guru dan teman-teman, jika kita mensubstitusikan nilai dari lebar ini ke rumus ini.
Kemudian kita akan lanjut untuk mengoperasikan dan menurunkan dari rumus tersebut. Baik, setelah kita turunkan, maka persamaan pertama yang didapat adalah setengah P kuadrat dikurang 10P dikurang 400 sama dengan 0. Untuk mempermudah pengoperasian, maka kita akan mengkalikan seluruhnya dengan 2. Sehingga hasilnya adalah P kuadrat dikurang 20P dikurang 800 sama dengan 0. Kemudian kita akan memfaktorkan persamaan berikut menjadi P kurang 40 dan P tambah 20. Untuk mendapatkan nilai P yang positif sehingga P-nya adalah 40. Yang ditanya di soal adalah L-nya. Sehingga kita mensubstitusikan nilai P yaitu 40 ke rumus L berikut ini. Sehingga diperoleh hasil L-nya adalah 10 meter. Tentang untuk mereka dulu. Ada pertanyaan kira-kira? Cukup jelas ya, sudah mamanya kan berarti kalau lebarnya 10 berapa P-nya? Penjualan sebuah mobil untuk X unit barang dinyatakan dalam selisih PX sama dengan 50.000 tambah 400X kurang 4X kuadrat dalam ratusan rupiah. Hasil penjualan maksimum yang diperoleh adalah jadi langkah pertama yang harus dilakukan dalam perhitungan X-nya yaitu rumusnya tinggi B per 2. Nilai B itu adalah positif 4, kita tambahi 20 di belakang, maka hasilnya adalah 6 itu jadi. Jelas jawabannya kira-kira? Oke. Ada pertanyaan kira-kira? Ya, oke, jelas ya. Baik, kita langsung belajar dulu. Silakan. Terus panjangnya sudah dibuat. Sama si P-nya itu X, si L-nya itu Y. Terus soal dikasih posisinya itu maksimal. Nah, jadi X-nya sama dengan 8 tambah Y kurang 4 baru dikali sama X kurang 8. Terus X-nya sama dengan 8 tambah X-nya kurang 8 kurang 4X tambah 22. Terus jadi dari persamaan ini nanti dapat Y sama dengan 40. Terus masukkan persamaan X sama dengan Y-nya. Nanti X-nya dapat 80. Selanjutnya masukkan ke rumus L sama dengan PKL. P-nya 80 dikali sama 40 sama dengan 3200 kurang 8 sama dengan 32. Oke, jelas kira-kira ya? Oke, itu masuk ke dalam. Jadi hal yang bisa saya dapat dari materi teman-teman fungsi kuadrat ini adalah bahwa matematika itu tidak ada sekedar teori saja, tetapi kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan juga kita juga butuh penalaran agar bisa memahami kontekstualisasi matematika dalam kehidupan sehari-hari kita. Untuk proses belajar mengajar hari ini saya merasa sangat senang dan bahagia karena semua metodenya sangat menarik dan Bapak bisa menjelaskan dengan baik dan semua kita dapat bekerja sama dengan sangat baik juga. Jadi Baik, Bapak Guru dan teman-teman ada baik berdoa dan Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih atas informasi kami dan atas kehidupan kami. Juga Bapak, terima kasih atas proses belajar dan pada hari ini. Kiranya ini Bapak menjadi Bapak kami di kemudian hari untuk mencapai kemudian. Begitu juga
Kepada bendera merah putih, hormat